Selamat pagi, kita bertemu pada pagi hari ini dengan mata kuliah Hukum Perdata. Kali ini adalah pertemuan kedua. Dalam pertemuan kedua ini, kita akan banyak belajar tentang hukum perdata yang akan dimulai dalam penggolongannya bahwa hukum perdata ini secara umum dari dulu dikenal adanya dua golongan, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif, ya, yang sering dengan disebut objektif reh dan subjektif reh. Nah, di dalam subjektif reh ini hukum diatur tentang hak-hak dan kewajiban dari orang perseorangan. Penggolongan lain secara umum memang hukum perdata ini dibagi dalam hukum publik dan hukum privat. Kita masih tahu bahwa dikatakan hukum publik karena di sini adalah mengatur hubungan hukum antara orang sebagai warga negara dengan pemerintah. Sedangkan hukum privat ini mengatur hubungan antara orang perseorangan. Nah, untuk pengertian hukum perdata ada banyak sekali, saudara bisa membaca dari PPT, itu ada beberapa sarjana menurut Profesor Subekti, misalnya Profesor Sudekno, Sudewi, dan sebagainya. Nah, dari beberapa pengertian ini nampak bahwa hukum perdata ini kalau kita lihat memang berbeda dengan hukum publik. Hukum perdata secara spesifik adalah mengatur hubungan antara orang perseorangan. Di sini tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum publik jelas bahwa sebagai hukum publik di sini melindungi kepentingan umum, ya, melindungi kepentingan umum. Kepentingan yang tidak hanya kepentingan perseorangan, tetapi kepentingan umum. Selain itu, sebagai hukum publik tentunya mempunyai satu akibat yang berbeda nantinya. Kalau mengatur hubungan bagaimana antara warga negara dengan pemerintah, ini kan karena hukumnya hukum publik, maka akibatnya menjadi nanti berbeda. Sedikit kemungkinan adanya penyelesaian secara musyawarah kalau ada terjadi sengketa. Tetapi kalau hubungan privat antara orang melindungi kepentingan perseorangan, maka sebenarnya dikedepankan adalah penyelesaian secara kekeluargaan akan menjadi lebih baik. Itu kalau kita lihat lebih jauh tentang penyelesaiannya. Nah, pembagian hukum perdata selain sebagai subjektif dan objektif, dikenal juga adalah pembagian hukum perdata material dan hukum perdata formil. Hukum perdata material ini lebih melihat kepada hukum yang isinya, ya, isinya, karena material itu isinya mengatur tentang hak dan kewajiban. Sedangkan perdata formil, ini saudara juga sudah tahu dalam PHI, ini lebih melihat kepada cara terjadinya atau cara terbentuknya. Nah, selain itu, di dalam hukum perdata material itu, nantinya hak dan kewajiban itu adalah hak kewajiban perorangan. Misalnya dalam hubungan dengan keluarga, akan diatur tentang hubungan tentang orang, tentang keluarga, hubungan antara orang tua dan anak, misalnya. Kemudian hubungan pergaulan dalam masyarakat, misalnya dengan perikatan, hukum benda, ini juga akan diatur di dalam hukum perdata. Nah, kalau kita lihat memang luas hukum perdata secara material itu cukup lumayan banyak, ya, sangat banyak bahkan saya katakan. Kalau secara pokok bisa dilihat di dalamnya ada hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, hukum waris, gitu. Nah, masing-masing ini kan tentunya kalau dijabarkan sudah meliputi seluruh kehidupan. Ya, seluruh kehidupan. Hukum orang saja kita berbicara tidak hanya tentang orang perseorangan, tetapi sampai kepada subjek hukum. Ya. Kemudian kalau dilihat lagi, hukum perdata ini dari sistematikanya juga nanti berbeda. Sistematikanya secara umum, ini ada buku ke-1, buku kedua, buku ketiga, buku keempat, ya, tentang orang, tentang benda, perikatan, pembuktian, dan daluarsa. Secara umum di Indonesia, hukum perdata material ini memang belum
ada satu kesatuan hukum, belum ada unifikasi hukum, tetapi masih pluralisme, ya, sifatnya masih plural, banyak. Mengapa? Secara material ada hukum perdata adat, hukum perdata Islam, hukum perdata tertulis, dan hukum perdata kebiasaan atau tidak tertulis. Nah, unsur-unsur hukum perdata kita lihat ada banyak juga. Ini misalnya dari subjeknya, objeknya, itu kita kembalikan nanti masing-masing hukum. Kalau hukum orang, bagaimana, objeknya apa, kemudian hukum benda, hukum perikatan, dan hukum acara. Kemudian menurut BW sendiri, ya, Brueggelet Workbook, hukum perdata di dalamnya juga ada 4 buku ini yang paling sering dikenal, yaitu hukum perorangan, hukum benda, hukum perikatan, pembuktian, dan daluarsa. Nah, bagaimana dengan sumber hukum perdata yang ada di Indonesia saat ini? Sumber hukum perdata di Indonesia saat ini secara formal sumbernya memang KUH Perdata Belanda yang sampai saat ini masih berlaku. Tetapi selain itu ada sumber material yang lain yang kita kenal, misalnya ada peraturan perundang-undangan, kita temukan ya, tercerai-berai masih. Kemudian ada dalam hukum adat, kebiasaan, konvensi, jurisprudensi, dan doktrin. Yang jelas seperti saya katakan bahwa di Indonesia belum ada satu unifikasi, masih banyak sekali peraturan-peraturan hukum. Nah, secara umum kalau dilihat, berlakunya hukum perdata di Indonesia itu dimulai pada zaman Belanda. Kalau pada zaman Belanda, jelas yang berlaku adalah BW. Kemudian pada zaman Jepang, kita tahu Jepang hanya menghasilkan satu produk peraturan perundang-undangan. Di sini pun memperlakukan peraturan-peraturan pada zaman Belanda. Kemudian zaman kemerdekaan, ini sumbernya ada banyak sekali untuk berlakunya peraturan hukum perdata. Ada pasal 2 aturan peralihan, ini sebagai dasar keberadaannya. Kemudian ada pasal di dalam 142 UUDS, ini juga sebagai peralihan. Kemudian pasal peralihan pada Konstitusi RIS 192. Kemudian sampai sekarang KUH Perdata ini masih berlaku dengan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 tadi. Nah, ini di Indonesia saat ini masih berlaku. Ada juga banyak pendapat tentang berlakunya KUH Perdata, yang jelas di Indonesia berlaku sampai saat ini memang masih plural, ya. Nah, bagaimana dengan KUH Perdata yang diberlakukan di Indonesia ini? Waktu itu memang ada yang namanya penundukan diri. Nah, penundukan diri, jadi kita bangsa Indonesia ini tidak semuanya memperlakukan KUH Perdata karena sifatnya masih plural tadi. Penundukan diri itu artinya seseorang menundukkan diri pada peraturan hukum KUH Perdata itu enggak semuanya. Ada yang seluruhnya, ada yang memang sebagian, ada yang hanya mendasarkan pada satu perbuatan tertentu, misalnya membuat kontrak saja gitu. Ada juga yang menundukkan secara diam-diam. Ini kalau kita lihat berlakunya BW waktu itu. Tapi kalau sekarang memang jelas pada zaman Republik Indonesia sekarang ini mengacu kepada pasal 2 aturan peralihan, ya masih berlaku KUH Perdata itu. Ya. KUH Perdata BW bagi orang Indonesia masih berlaku. Terutama pada waktu undang-undang ini diamandemen pun pasal 2 aturan peralihan masih mencantumkan bahwa peraturan-peraturan lama ini masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Secara umum seperti itu yang dipelajari dari pertemuan kedua. Saudara juga akan mendapatkan tugas, di mana tugasnya adalah mendeskripsikan tentang pengertian tadi dalam satu uraian deskripsi, maksimum 3 lembar, silakan dibuat, ya, kemudian nanti diupload seperti ketentuan yang sudah saya buat di dalam tugas. Demikian yang saya sampaikan dalam pertemuan kedua pagi hari ini. Tetap semangat, belajar terus, sukses selalu.